Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Kembali lagi di podcast Muda Bersuara. Yes. Aduh, nih vibes-nya udah weekend banget nih Dik. Weekend. Karena kita rekaman di hari Jumat. Jumat. Tepatnya jam 8:30 malam. Luar biasa. Gak apa-apa. Tapi di season ini kita kayak udah nggak pernah berdua ya? Gak pernah berdua Di dong. awal season doang tuh. Iya, Ya karena kan di episode pertama di season 4 iya. itu kita pembukaan ya Kayak- karena kayak sekalian season sebelumnya. iya karena Kalau kan kita berdua- sekalian perkenalan kan. Iya, kalau berdua takut Ciuman. Jadi kita selalu mengundang narasumber kita. Iya, dan narasumber kita kali ini dia TikTokers. Parah. Mm-mm. Parah. Langsung aja kita kenalin Rahman Tanudi Ataya. Anjing. Mau request jadi mas-mas apa? Iya. Nah, bisa nih. Bisa Udah nih. disiapin ya? Iya, Udah bener. disiapin. Ya, langsung aja. Oh, udah Langsung disiapin. aja. Anjir. Konten langsung gue bang. Mas Rahman Tanudi Ataya boleh dong. Iya, Selera gokil. kamu mas-mas apa? Nah, nanti nih contoh langsung ini. aja. Contoh Ganti-ganti ini. kemeja terus ya? Yoi. Boleh. Apa Gila kabar, udah di-prepare, Fadli? udah di-prepare. Apa kabar, Iya. Bli? Alhamdulillah kita mah Alhamdulillah. masih dikasih nafas lah ya. Ih, skena banget jawabannya. Selama kamu masih dikasih nafas, kamu masih bisa makan di rumah, tidur dengan tenang, Asli. kamu sudah lebih kaya daripada orang-orang pada umumnya. Iya. Sedap. Udah Maria kayak Teguh. Agus sedih, Agus Gen Z. sedih banget Agus sedih banget. Agus sedih. Agus sedih, ya Allah. Aduh. Jangan sedih-sedih Agus ya. Aduh. Iya, sedih. Anjir. Agus sedih banget katanya gitu. Jadi hari ini kita kedatangan teman kuliah kita ya Dik ya. Ya, teman kuliah. Jadi kita sudah berkawan selama 10 tahun 10 lah. tahun, Iya. bener. 10 dari, tahun. dari awal kita masuk ya. Iya. Udah nongkrong bareng. Bener. Udah tau lah dosa-dosa Karena kita besarnya udah tahu iya, lah. karena kita udah punya potensi. Wah, udah tahu nih potensinya nih. Wah, keren. Iya, bareng karena nih. dia termasuk 10 orang paling keren di UI. Iya, benar. Iya. Iya, Iya. top 10 lah ya. Top 10 itu juga nomor 1 rektor, wakil Iya, rektor, iya. apa tuh. Baru dia tuh Baru ada tuh Fadli. di list di situ. Ya kalau ada di TikToknya Oslo Ibrahim, dia top 5. Top 5, bener, top 5. Bangke. Orang paling keren di UI. Oh gini ya kalau diundang terus di roasting dulu ya? Kagak. Oh, Enggak, emang baru lu doang. oh, udah doang ya? Boleh. Kita mau puji-puji lo dulu kan, puji-pujian. Mantap. Apa perlu bersolawat nih kita nih buat Ini lo kalau nih? ini saingannya podcast Nanas bukan? Bukan. Jauh. Jauh lah kalau itu mah jauh lah. Kita belum ada apa-apanya ya. Belum lah. Dia yang gak ada apa-apa. Iya. Ya bener gitu. Nggak, kita yang gak ada apa-apanya. Ya, jadi kita hari ini mau ngebahas apa, Vi? Jadi saking keren ya narasumber kita malam ini ya. Tai. Sampai semua kantor di Jakarta tuh Dicobain perebutin ya? dia. Iya. Memperebutkan dia. Kayak, lo kerja sama gue dong please. Saya kerja sama gue dong please gitu. Rumah dinas, Iya. mobil dinas semua disiapin. Ada nih, silakan. Gitu. Nah, karena itu jadi beliau sering pindah-pindah kantor. Anjay. Gitu. Benar. Mana HRD mana yang gak kenal sama dia? Ih, semua HRD kenal dia sama dia Iya. nih. Ada Gitu. ada orang mau kerja, nah Eh. cuman saya pertimbangkan dulu ya. Iya, karena benar. ada yang potensi banget nih. Bener, gitu. ada headhunter nih misalnya. Disuruh nyari 100 orang. 1-99 dia. Iya. Jadi Satu surveyor lagi gua, baru jadi keluar. surveyor dong gua. Enggak, lu headhunter nih suruh nyari 100 orang, 99-nya lu pasti diajuin. Cuma Nih buat naruh CV-nya. ya? Yang kedua mana? CV lo lagi. Yang ketiga CV lo lagi. Yang penting kenalan sama Yang RD. penting kenalan, bener. Jadi kita akan bahas tentang career switching. Ya. Ya, jadi tadi seperti yang kita udah kasih tahu di awal bahwa Ya. Bang Fadli nih ya, tanpa zone. Jadi Bang Fadli tanpa zone ini lumayan sering pindah-pindah kantor. Ya, Pak, gitu. kacau. Berbagai macam kantor lah ya. Berbagai macam kantor, Iya. dari mulai kantor pajak, kantor polisi. Amit-amit lah. Ya kan kalau jadi polisi ya kerjanya di kantor polisi. Masa di kantor pos gitu. Iya, Jadi macam-macam kantor deh dicobain. Iya. Nah, kita mau bahas tentang mungkin muda-mudi banyak juga yang punya pengalaman yang sama atau baru mau pindah kantor, Ya. butuh insight. Gojek. 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 Oh, bukan. Sandy. Bukan. Oh, Sandy. Bentar ya, Sen. Kita lagi- Saingan podcast Nanas ini udah ada Sandy. Tinggal Squidward mana? Bener. Bentar nih kita angkat dulu ya. Oh boleh. Halo. Sini dong. Sen, kita lagi rekaman.
Sini aja ya. Sini, lo di mana? Bikin lagu. Mampir Morau dulu bentar. Ya Iya. Allah, sini Yaudah, aja sana. nih. Dope sama Bari di sini, Dope sama Bari. Ada Bari di sini. Mau video call? Demi Allah dia gue chat gak dibales. Iya. Parah. Pas mau gue bales, lu udah unsend monyet. Lu udah unsend monyet katanya. Parah. Lama banget gue ngechatnya. Ya udah ayo sini buruan berangkat. Jadi Sandy ini teman kita dari Serang guys, jauh Iya, banget. pernah kita undang di Pernah sini kita juga. undang juga. Iya, sekarang punya tanah di Serang 700 meter. Kacau. Gokil. Gede banget rumahnya. Jadi Sen, kita Kacau, tunggu ya Sen. kacau. Oke. Sen. Oke. Oke. Nah, jadi Lanjut lagi. buat muda-mudi yang baru mau pindah kantor, kira-kira ada kekhawatiran apa? Betul. Nah, ini Bang Dope spesialis pindah kantor. Anjing. Iya, jadi dia 1000 hari kerja. Spesialis. 400 Spesialis harinya movement. 400 harinya hari pertama. Ah. Ini dia. Emang nih kantornya pindah-pindah mulu, Bre. Kacau. Jadi emang dari 1000 hari nih dia kerja nih berkarir, 400-nya itu hari pertama, Bre. Jadi banyak tuh first day, ini Iya, kelas, first day mulu First ya. day terus makanya. Soalnya dia sekali masuk nggak cocok nih. Iya. Cabut. Gaji kurang 20.000, cabut. Cabut. Nggak asik nih kantor. Jangan ini. Bray, jangan kayak gitu dong. Nggak, karena beliau ini banyak tadi ya, skillnya banyak. Ya. Jadi mau pindah ke kantor mana aja tuh kayaknya bisa, Potensi. gitu. Potensi. Gitu. Gitu. Kalau kata orang-orang sekarang skillnya 360. Di alias palu gada. Ya Burung kan? hantu, Bray, burung hantu. Burung hantu 360, Bro. Oke. Boleh kenalin dulu sekarang kesibukannya apa, namanya siapa, Oh, iya. status pernikahan, mungkin Dia. Gua Boleh. Fadli, tapi gua bukan saudara siapa tadi? Rahman. Rahman. Nah, Rahman. Rahman. Tapi Rahman keren sih. Iya. keren, Keren, itu keren. Nggak, itu tapi keren. dulu ya, gue pengen nanya, ada nggak yang pernah miripin sama Banyak, Rahman? anjrit. Banyak ya? Iya Banyak, kan? banyak. Iya. Soalnya gue kadang suka ngeliat Tenuda Tire kan di Ah. FYP kan. Ah. Anjir mirip Fadli lagi. Tapi banyak yang bilang lu mirip. Banyak. Lu ngerasa mirip nggak? Oh, ya beneran mirip emang sih. Beneran mirip. Cuma kerenan dia lah. Oke, biar nggak penasaran langsung kita panggil. Nggak ada. Mana Rahman? Tadi ada Rahman lu. Tadi ada. Itu nggak ada ya. Oke. Boleh perkenalkan diri dulu tadi. Fadli yang bukan saudaranya Rahman. Betul. Oke. Iya. Sekarang kesibukan apa nih? Oke, gue kesibukannya sekarang sih lebih ke arah ini ya. Apa namanya? Menikmati hari-hari di mana lu bangun tidur tuh nggak mau mandi dan lu nggak kena macet, Bray. Di alias. Freelance. Keren. Ini nih gue suka nih. Tapi ya freelance sekarang tuh patut diapresiasi loh. sangat tuh, Iya sangat kan? tuh, sangat. Ya lu sangat, juga sangat. freelance. Gue masalahnya freelance, kan. gue freelance. Itu dia karena lu tuh nggak bisa apa ya merendahkan freelance gitu. Iyalah. Karena kalau nggak ada freelance kerjaan lu berantakan. Berantakan. Bener nggak? Selain berantakan, keuangan lu juga berantakan, Iya. iya kan? Karena Iya. punya freelance yang mau dibayar seikhlasnya. Itu dia. Coba lu hire orang sampai nggak meninggal tuh. Orang lu bayar segitu. Hey. Company tolong ya. Iya. Gitu. Tolonglah hargain lah freelance lah. Iya bener. Ya jangan seikhlasnya juga. Apa? Cuman ya kita terima gitu. Iya bener. Jangan seikhlasnya juga cuman kita terima. Iya. Seikhlas mah zakat, Bray. Iya bener. bener. Zakat. Bener. Sedekah namanya. Iya. Oke sekarang freelance. Freelance. Nah freelance berarti lu apa yang dikerjain kan freelance banyak kan? Ya, Dari mulai director tuh masuknya freelance. betul. Kuli panggul masuknya freelance Betul. gitu kan. Mungkin montir juga masuknya freelance Betul. ada. Nah lu apa nih yang dikerjain nih? Oke. Apa ya? Gue juga bingung sih nge-labelin diri gue ini apa sebenarnya sih. Oke 360 strategist. Bener. Marketing strategist 360 analis kreator. Nah ini nih. Karena kan itu judul udah aneh-aneh itu. Yang penting bisa jualan. Yang penting Iya. bisa bisa jualan. Freelance yang penting bisa jualan. Oke. Gitu. Nah udah berapa lama freelance? Gue udah freelance tuh dari bulan bener-bener freelance ya. Itu fokus banget tuh freelance tuh di bulan Juli, Agustus lah. Berarti masih dong. baru kan? Masih baru, masih fresh. Iya, masih fresh. Masih belum ada kayak hawa-hawa tegang di mana kayak wah, bakalan ada bulan depan nih beneran rezekinya hutan rimba apa hutan gundul Ay, nih. bener. Gitu. Itu yang namanya freelance gaji sih naik turun ya penghasilan gitu. Gitu kelihatannya
kok nggak pernah kerja anaknya tapi jalan-jalan mulu, duitnya ada, gitu. Ini Bang Dope. Amin. Kita panggil Bang Keren. Dope karena dia very very dope and lit. Fadli. Iya. Fadli Fadli aja lah. Fadli Dope. Fadli Dope. Diup nggak diup. Kalau kata- Parfum diup. Ini. Kalau kata Farel Bramastia pas rapat DPRD kemarin, we are very demure. Ini Dope demure. Oke, berarti freelance dari bulan Juli. Nah, itu belum kejawab tuh tadi, lo biasanya dari bulan Juli sampai sekarang nih lo apa yang lo kerjain? Oke. Sebenarnya sih gini ya, apa namanya, asal muasalnya tuh ibaratnya gue tuh sempet di mana tiba-tiba dari yang emang brand company gede banget nih, maksudnya nggak gede banget sih, jatuhnya kayak ibaratnya dia perusahaan yang emang ada di Filipina gitu ya, tapi dia ngejualnya tuh sistem yang emang notabene tuh susah lah gitu. Multinational company ini berarti. Betul, ini. karena targetnya ini adalah yang gue jual, gue sebagai sana tuh produk marketing untuk ngejual sistem yang itu tuh kalau dibilang tuh kalau namanya anak-anak bisnis atau anak-anak perusahaan itu tuh namanya ERP. ERP Sistem alias ERP, anjay. Tuh Alias? gak ribet lah, udah sistem ERP lah. Oke, iya. Yang dimana tuh lu tuh kalau misalkan nih ibaratnya, misalkan kayak perusahaan tuh yang emang manufacture gitu ya. Oke. Misalkan kayak otomotif. Nah, di situ kan di otomotif ini dia punya banyak stakeholder, dia punya banyak apa namanya warehouse gitu ya, apa yang dari mulai spare part. Spare part itu juga banyak kan. Yeah. Terus nah, dari yang emang dengan adanya sistem itu tuh ngebikin satu pusat yang terpadu, Pak. Centralize lah. Oke. Jadi integrate yang dimana dari sistem operasional, sistem sales, terus juga sistem dari marketing. Itu kan ada yang namanya CRM, ada juga yang namanya apa financial untuk nanti budgeting gitu ya, invoice, tax segala macam. Nah, itu tuh di ERP gitu. Oke. Nah, itu tuh ERP. susah banget sih sejujurnya, karena pabrik apa namanya targetnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang emang udah gede skalanya. Oke. Dan mereka itu ketika misalkan perusahaan itu udah bergerak lebih dari puluhan tahun, tiba-tiba lu switching ke sistem yang baru, itu kan pasti butuh training, Benar. learningnya lama lah, Iya, gitu. Dan iya. perusahaan itu juga nggak mau tiba-tiba langsung ganti di situ. Nah, akhirnya gue memutuskan kayak gue emang dari segi marketnya ini, secara produknya ini udah sulit nih buat fit in Oke. di demandnya perusahaan manufacturer di Indonesia. Oke, berarti lu ketemu konglo-konglo gitu lah ya? Oh, yang jam tangannya gila-gila lah, Gila-gila ya. Gitu jam tangannya. ya. Jadi kayak ibaratnya ya harus emang decision makernya tuh harus ke decision maker gitu. Level manager sampai level level lah gitu. Oke. Nah, akhirnya gue kayak wah susah nih. Udah susah, akhirnya gue coba kayak ibaratnya gue sebelumnya juga di startup gitu ya. Startup yang emang apa namanya startup tapi modelnya tuh kayak agensi, Pak. Oke. Karena perusahaan gue ini yang startup ini tuh dia itu startup tapi memiliki beberapa klien-klien itu yang emang restoran lah. Jadi kita gimana caranya untuk memaintain restoran-restoran ini tetap kejaga gitu segala macam lah. Yang payment gateway itu bukan ya? Nah, itu salah satu produknya juga lah. Oke. Jadi dalam satu sistem ini produknya itu udah banyak banget lah. Lebih dari 10 gitu. Kenapa gak lo tawarin ke Meet and Grill sih yang pertama tadi? Nah, itu dia. Ini kan perusahaan-perusahaan gede gitu kan, ini Meet and Grill. Betul sih. Gede harusnya. banget perusahaannya, Iya bro. sih, harusnya lah ya. Gila se-Indonesia loh dia. Iya, Tapi nih, betul. kan gue pengen nanya juga, lu kan udah banyak lah ya, lu bisa dibilang banyak pindah-pindah ke kantor-kantor gitu ya. Betul. Apa sih sebenarnya apa sih biasanya yang apa ya alasan lu untuk pindah tuh apa biasanya? Apakah ada faktor yang khusus atau enggak emang dari prinsip lu aja mau kayak gue harus pindah nih, atau ada apa ya alasan khususnya lah? kayak Lu gitu lagi lah. ngetik tiba-tiba pala lu diludahin gitu. Itu pindah sih gue. Ada gak alasan gitu? Kena mental. Kena mental. Terus Gimana? Anjrit, kalau enggak lagi keluar gitu kan, ngechat ke HRD minta duit gaji naik ya. Akhirnya keluar juga Pak. Atau pas Iya, laptopnya masih WhatsApp kan. pas interview, kamu expect gaji berapa? Samain aja sama ibu. Selesai itu interview, selesai itu. Samain aja dia sama ibu deh gitu. Ya, lu bayangin gak sih kalau interview HRD itu gimana? Ya gak usah di interview. Gak usah. Dijawab dulu boleh gak? Pertanyaan cuma saya. Iya nih belum gak kejawab nih. Canda mulu emang Pak Dope nih. Kenapa tuh? Jadi alasan lo pindah-pindah kantor ya tadi ya? Iya. Ya, gue lebih ke arah gini sih Pak. Apa namanya? Gue punya mindset di mana
ketika umur gue misalkan masih under 40 atau under 35 lah gitu ya. Gue tuh harus coba ngebidang apa namanya masing-masing skill gue tuh unlock lah. Oke. Unlock skill oke. gitu. Jadi kayak ibaratnya lu terjun aja dulu gitu. Lu nanti bakalan ibaratnya learning by doing lah gitu. Contoh nih gitu ya. Kenapa gitu ya. Awalnya tuh gue ibaratnya dari magang tuh dari tahun 2016 lah. Gue magang 4 kali pak gitu kan. Magang dari yang startup di apa namanya di brand gitu ya, startup, terus juga gue pernah magang di agency gitu ya. Nah itu kan dari skala pola mindset juga beda gitu. Pola mindset orang marketing dan pola mindset agency yang kreatif tuh beda banget gitu. Kalau marketing itu pasti ibaratnya yang dibutuhkan adalah gimana caranya lu driven sales gitu. Tapi kalau orang agency gimana lu caranya ngedriven ibaratnya nih idenya nih viral gitu. Itu kan beda. Nah dari itu gue langsung kayak ibaratnya tahapannya pas lagi waktu di intern, gue sebagai intern marketing lagi, terus gue juga pernah intern sebagai kreatif gitu. Dan gue di situ ketemu salah satu mentor yang bisa benar-benar berubah mindset gue juga lah gitu. Pola pikirnya jadi yang tadinya lu mentok cuman 100 tapi karena dia gue jadi 101 gitu lah gitu. Kayak turning point gue tuh benar-benar ibaratnya ngebuka tuh di situ gitu. Kayak oke, gue diajak buat apa namanya langsung di umur gue yang masih muda itu gue diajak ikut present juga ya di apa namanya salah satu perusahaan emang Uli sebutannya lah. Kalau anak agensi bilangnya Uli itu Unilever gitu kan. Nah terus di situ gue diajarin, gue di coaching, gue juga dicek segala macamnya. Gue waktu itu apa namanya belajar apa nanti bikin kayak konten sosmed ataupun juga copywriting buat microsite gitu ya. Terus juga kayak ibaratnya gimana cara lu cari reference buat art gitu. Dan lu gimana caranya ngasih reference tapi enggak ngejauh dari guideline dan tapi tetap apa namanya outstanding lah gitu. Nah berangkat dari situ udah nyoba-nyoba, akhirnya gue waktu itu sempet senangnya waktu itu gue pindah tiba-tiba jadi beneran kayak gue pengen jadi kreatif, beneran kreatif pak, kreatif di perusahaan bola lah, perusahaan bola. Tapi ternyata perusahaan bola ini tuh memiliki naungannya tuh banyak banget, ekosistemnya lah. Nah akhirnya di situ nyoba kena COVID pak. Kena COVID. Pemain bolanya kena COVID. Pemain bolanya kena COVID. Ada pak beneran. Kena COVID. Siapa yang kena COVID? Ya zaman COVID dong. Oh iya, akhirnya pandemi. Gitu. Nah di situ abis itu gua kena apa namanya berapa puluh orang gitu ya kena layoff, dipanggil satu-satu ya kan, kayak dipanggil. Wih dipanggil kita bakalan hybrid nih gitu kan. Taunya dipanggil jebret balikin laptop ya. Dah hari ini terakhir dah gitu pak. Itu kayak ibaratnya lu pokoknya ketemu orang buka pintu, lu gimana apa ngomongnya, udah gue balikin aja gitu. Udah berapa puluh orang lah. Di hari itu langsung balikin laptop. Iya, balikin laptop. Jadi bener-bener dadakan gitu. Dadakan, lu cuma dibilang besok bawa laptop ya gitu. Terus karena itu hari terakhir sempet lo tendang gak dadanya? Dok gitu. Iya duk. Enggak lah. Karena kan itu kan first major ya. Oh first major. Ya akhirnya pas lagi udah kayak gitu. Hari terakhir kan. Jadi dia gak sempet cium keningnya. Iya benar. Geli banget ada ininya soalnya. Ada kumisnya. Nah terus kena layoff abis itu. Kena layoff ya kan. Abis itu gue bantu nge-build usahanya sepupu gue. Waktu itu kan sempet main siapa ya? Bari sempet main. Bari. Tapi dia gak jago gitu waktu itu mainnya. Sebentar ya. Mau masuk. Habis ini kita mau sama Bari. Padahal itu usahanya otomotif, Pak. Oh iya. ATV. Tapi kan ngegasnya kan pakai jempol kan. Jempolnya tremor. Iya. Gitu. Oh yang pernah gue tanyain ke lu itu ya ATV ya. Betul. Nah, gue ngebantu usaha sepupu gue itu nge-build gitu ya. Maksudnya dari omsetnya itu yang emang bener-bener standarnya itu misalkan at least sekian gitu. Nah, gue coba bantu untuk increasing sampai 200 kali lipat lah. Tapi dengan catatan ya kerja tim gitu, enggak gue doang. Kalau dari 0 200 kali lipat ya 0 juga dong berarti. 0 juga ya. Misalnya 0 kali 200. Misalkan nah itu dia minimal sejuta deh. Tiba-tiba sama dia 200 juta. Itulah. Nah, keren banget emang. Buat perusahaan yang omsetnya sekarang 1M mau jadi 200M, hire dia nih. Hire teman gue. Hire teman gue. Gila. 200M dijamin 200M. Job Street masuk nih. Apa linkin? Iya. 200M bisa dia. Gila. Lanjut. Asosiasi apa namanya HRD bakal kesini nih. Kesini dong. Pecinta musang juga ntar kesini. Mau dong. Canda mulu nih. Iya, terus. ATV 200 kali lipat nih omsetnya semenjak ada lu. Betul. Jadi kayak apa namanya? Ya bisa dibilang tapi dengan catatannya lagi di apa namanya
festif apa high season lah. Jadi nggak selamanya beneran kayak gitu karena high Oke. season aja. Cuma kita ngenalinnya lewat apa namanya kerja sama media partner, sama Iya, TV-TV gitu iya. ya. Terus juga apa namanya ya digital marketingnya juga dijalanin gitulah. Apa terus juga komunitas-komunitas kayak gitulah. Berarti lu kebangun from grounds ya? Nah dari situ gue apa namanya pas lagi nge-build usaha sepupu gue ini, gue jadi tahu hulu ke hilir pak. Oke. Gitu mindset bisnisnya jadi temu lah gitu. Dari ceritanya dia itu sepupunya keren. Iya. Karena ngasih 100% trust ya ke lu Betul, ya untuk betul. ngebangun, dan ide-idenya Dope tuh bener-bener diconsider, dibeli, dijalanin gitu kan. Jadi Betul. dia punya ruang ya waktu Di itu. balik cerita ya. sepupunya yang keren, dia lebih keren. Di tepuk tangan lu. 200%. 200%. Ya cuma itu kan ya gue ngasih semuanya kan berangkatnya dari segi keuangan yang emang dilakuin sama sepupu gue itu. Iya. gitu. Oke, jadi emang keuangannya sehat juga ya. Sehat Oke. gitu. Maksudnya ibaratnya yang tadinya emang sampah jadi berlian lah. Di Gitu. filosofi banget. Itu Bray. Masuk highlight nih. Asli. Masuk highlight. Gitu. Ntar, dari sampah jadi berlian. Iya. Gue ngeri FYP anjing. Dope 2024. Gila. Oke, terus dari situ akhirnya lu Bentar tapi itu gue terima kasih mas sepupu gue. oh ya. iya, itu shout out. Iya, Gue juga iya. yang dengar cerita Dope pada saat Iya, itu. Iya. Itu gue respect sama Betul, sepupunya Dope. betul. Iya. Iya. Karena sebagai business owner, dia mempercayakan. Kan Betul, gak gampang 100% loh, 100% ke Dope loh. buat Betul. nge-develop. Gue aja ke partner gue sendiri aja susah pak. Susah. Emang partner lu siapa? Ada lah. Oh, ada. jauh ya nggak di sini ya? Jauh, Oh, jauh. Iya. Kirain yang di sini Jauh. samping. beda. 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 Lu mau kredit tuh sepupu lu juga boleh. Enggak, lu sebut namanya. Thank you Oh ya, Mas. thank gitu. you Mas Hakiki. Mas Hakiki. Iya. Thank you Mas Hakiki, luar Betul. biasa. Terus dari situ? Abis itu kemana lagi ya? Bentar. Gue mikir dulu boleh gak sih? Oh, ya. Oh. Saking banyaknya bro. Banyak banget. Abis ini tuh Saking udah dua banyaknya. nih. Iya udah dua. Udah dua ya? Tadi Udah lu lima, cerita. udah Udah lima. lima. 5 kali pindah kantor bro. Terus Tapi gue jangan di blacklist sama HRD nih Apa? tiba-tiba karena ini lagi. Enggak. justru itu. Oh bahaya, Itu HRD bahaya. tuh nyarinya yang berpengalaman. Berpengalaman Iya, pindah kayak kantor. Lu pindah Iya. kantor bukan karena apa? Bermasalah. masalah, rekornya jelek, bukan. Iya. Tapi karena berpotensi. Berpotensi. Nah abis itu gue pindah. Nah ini lucu nih, satu hal yang lucu. Jadi adalah ibaratnya ketika itu gue coba nge-play dari apa namanya portal Berita. lowongan kerja. Oh, oke. Ya kan? Portal lowongan kerja. Terus di situ tuh lowongannya ternyata buat digital marketing. Oke. Tapi spesifikasinya tuh ada SEO, SEM. Wah apa tuh? Oh, apa tuh? Apa tuh, Iya ya kan? Apa tuh sayang gitu kan. Kita orang awam nggak tahu. Iya, apa sih sayang SEO, SEM? Iya kan? Apa tuh? Nyanyi dia apa tuh? Iya, apa tuh? Apa tuh? Sambil mata tuh apa tuh? Apaan tuh? Jajak dong Jajak. anjing. Bisa aja nih. Nah, lu digital marketing lu lihat nih. Betul. Tapi gue kayak cobalah gitu kan. open recruitment nih dia nih. Betul, ya. Akhirnya Oke. gue ke interview. Pas lagi di interview, tahu-taunya ngelihat porto gue lebih ke jadi graphic design Oke. gitu kan. Jadi GD. Jadi. Nah, pas lagi dites, gue tes GD juga, tes digital marketing juga, Pak. Oke. Nah lagi nih. Nah, Gajinya 2 langsung. Gajinya 2 langsung. Keren emang. Langsung waktu itu cerita juga sama gue. Apa aku singkirkan saja ya bos perusahaan ini? Kalau misalkan semuanya aku yang mengerjakan, apa aku singkirkan saja ya? Enggak lah. Enggak gitu ya? Nah, akhirnya gue apa namanya? Gue inget banget tuh, gue waktu itu tiba-tiba di interviewnya Ini sorry, agensi apa corporate? corporate yang Oh. startup yang emang ini apa namanya sistem kasir. Oh, yang kita hampir satu kantor nih. Deketan kantornya, Iya, deketan iya. gedungnya. Hampir satu area ya. Area, Iya, di iya. Jakarta Utara ya. Betul, Di Jakarta pokoknya banyak Utara. ini transformer lah. Banyak transformer. Betul. Nah, Terus. iya kan. Nah, ternyata gue pas lagi dipanggil itu jabatannya itu bukan jadi GD, bukan jadi digital marketing, Pak. Direktur utama. Wah. Waduh. Jadi apa tuh pada saat itu? Ya sebutannya marketing lah, tapi marketing apa namanya lead lah gitu. Idi. Gitu. Cuman ada manajernya. Nah, tapi gitu. punya anak buah nih berarti nih. Bukan anak buah, punya tim. Tim. Punya tim. Yang lo pecut-pecutin itu kan tiap hari kan. Kerja lo buat gue. Kerja lo. Anjing ini bahaya juga ya. Bahaya nih kacau. Terus habis itu lo akhirnya masuk jadi apa ya? Mungkin ngomongnya dev head lah ya. Sebenarnya lebih ke arah marketing, tapi marketingnya jadi tuh
SPV lah gitu ya. SPV. Gitu. Cuman ada beberapa, jadi di situ tuh pada waktu itu marketingnya tuh ada kayak SPV buat event, SPV buat emang bagian leads lah gitu kan. Ada juga bagian misalkan yang meratnya SPV buat ya secara branding dan communication gitu. Nah gue tuh lebih ke arah branding dan communication sebenarnya gitu. Nah gue dapetin marketing manajernya, tapi mindsetnya nih marketing manager SEO mindset lah pada saat itu gitu. Akhirnya dapetin banyak investor, itu perusahaan banyak banget segala macam, ngerekrut dari sisi si level sama manajer-manajernya itu orang-orang dari agensi-agensi gede Pak. Oh, di hijack. Nggak di hijack sih, emang apa namanya, emang yang udah nyari high level lah. Nah di situ gue makin semangat karena mindsetnya jadi sama nih. Oh iya gitu. frekuensinya udah sama nih ya. Iya, stereo lah. Iya, stereo lah. Iya. Udah gak mono lagi nih Nggak bro. mono, Iya, stereo. bener, stereo bro. Keren banget emang nih kacau. Parah. Ngamber terus. Yuk, abis itu Ya udah akhirnya dari situ mulailah timbul-timbul yang dimana tuh apa namanya unlock lagi Pak. Unlock skill lah. Unlock skill. Gue jadi tahu SEM, gue tahu jadi SEO gitu lah. Gue tahu juga kayak produksian gitu ya. Terus juga gimana caranya ini ya apa namanya dari sisi ibaratnya as a brand lah. Gitu. Maksudnya kan teman-teman nih ibaratnya mungkin dari ada yang emang vendor ataupun agensi ya gitu ya gitu. Nah, orang brand tuh kenapa ibaratnya decision makernya itu feedbacknya itu butuh waktu gitu ya. Karena banyak stakeholder Pak. Approvalnya berlapis nih ya. Betul, maksudnya layer ya. apa namanya di situ juga ada yang namanya tim produk gitu ya, ada juga tim dari segi operasional, ada juga dari tim IT-nya juga gitu dan harus align gitu. Betul. Kira-kira dengan yang kayak gini tuh make sense gak sih gitu, sesuai gak sih? Nah itu sih perlu jadi apa namanya sudut pandang gue juga ternyata kayak gini gitu. Lalu gak bisa yang tiba-tiba cuk-cuk kayak gini gak bisa gitu. Oh itu lu lu pakai agensi juga nih pada saat di Agensi, situ. pakai agensi Akhirnya sih. lu dapat cover both side nih ya. Betul. Perspektif dari agensi dapat, dari brand dapat. Betul gitu. Gimana caranya lu apa namanya bikin budgeting gitu ya. Budgeting untuk nanti negotiation, misalkan kita mau production podcast nih kayak gini nih. Kira-kira modal bersuara mungkin aja jadi vendor yang lain kan. Benar. Itu gitu. dia. Sayangnya udah resign baru ngomong. Sayangnya udah resign baru ngomong lo. Mana Gitu kan. aja lu. Tapi ini dulu ya, dari tadi kan gue dengerin lu udah dari agensi lah, ya kan, dari ETV lah, ya kan, terus lu juga pernah kerja di apa ya, Startup brand lah. startup brand juga, terus kayak di pos lah ya bisa dibilang ya. Apa? Pos tempat buat transaksi apa namanya? Oh itu ya POS ya. Betul POS ya. Nah, ini kan udah banyak banget nih, udah banyak banget kan. Nah, Bahkan sampai entrepreneur ada nih, gue tambahin satu nih. Ada entrepreneur juga. Ada entrepreneur satu nih. Iya, ini udah 5 kan. Udah 5. Di antara semuanya ini kan lu kan pasti punya tim. Ya. Ya kan? Lu gimana sih cara adaptasi yang cepat gitu? Wah, Lu kan gila kayak sih. lu tuh adaptasi cepet nih. Apakah lu ada triknya nih biar lu tuh cepet klop nih sama tim lu? Sebenarnya apa kuncinya tuh lu listening sih gitu. Jadi jangan dianggap ketika lu misalkan emang punya kewenangan untuk ngedesain gitu ya, kewenangan untuk ngebuat sesuatu, tapi lu tanpa harus diskusi sama yang lain tuh jangan sih. Karena itu pernah gue coba gitu ya, dan itu otoriter gitu, lu pernah jadi enggak otoriter gitu? otoriter. Anjir hebat nih Raffi kacau. Kan gue nanya doang. branding Gue nanya doang. branding gue jadi Kan langsung dia ngomong kan, jebret. Memperburuk brand. Iya, tiba-tiba lagi gue pernah jebret. nyoba nih. Waktu itu gue gak discuss sama tim. Ya kan otoriter namanya. Iya sih, secara nggak langsung. Secara ya. gak langsung. Iya. Iya, oke. Terus itu bahasa kasar lah. Tapi kan ini kan maksudnya lesson learned kan. Betul. Iya kan. Lo Betul. pernah waktu itu gak discuss sama tim, hasilnya malah kurang oke nih. Sebenarnya sih jadinya dianggapnya tuh lu kayak ibaratnya tim tuh sebenarnya pengen dilibatin gitu. Lebih ke situ sih gitu. Notabene sebenarnya nggak otoriter sih, cuman ibaratnya itu karena lu butuh keputusan yang cepat, jadinya lu seakan-akan lu mengiyakan tapi lu tanpa diskusi gitu. Sebenarnya waktu yang dikerjakan sama tim lu apa namanya, terus juga dari segi load kerjanya itu tuh harusnya didiskusiin dulu gitu. Lu harus tanya capability-nya cukup apa enggak, segala macamnya, dan lu bakal ketika lu menjadi yang dengerin hal-hal yang kayak gitu terus lu ngebawa ke atasan gitu misalkan ya. Ini hasil kerjanya dia nih, hasil kerja gini. Nah, disitulah poinnya ibaratnya. Bukan menganggap kayak ibaratnya ini kerjaan gua. Itu sih harus perlu digarisbawahi sih. Gak boleh disclaimer kerjaan Betul. sendiri. Itu jadinya kayak seakan-akan lu jadi kayak lu mau one man show gitu. Sebenarnya kan harusnya lu tuh kayak ibaratnya ngasih kredit juga ini kerjaan tim gitu. Nah, itu yang sebenarnya bisa lu jadi ngebonding sama tim lu gitu. Oke. Gitu. Berarti adaptasinya biasanya nih setiap pindah kantor tuh berapa lama nih lo
kemudian jadi klop gitu. Nah, ini lagi sih. nah Nah. mulu dia. Nah Karena ini apa? Maksudnya dari sisi ngomongin kalau dari sisi apa namanya pointer-pointersnya gitu ya. Itu kan lo berlaku banget gitu dari segi culture, dari segi yang bahasa, dari segi product knowledge-nya, dari sisi ibaratnya konsepnya dan emang tren yang sekarang tuh lagi kayak gimana gitu kan. Dan lo juga harus tahu kapan namanya culture yang udah dibangun di perusahaan itu yang baru sama yang lama itu lu nggak bisa masukin gitu. Lu nggak bisa tiba-tiba dulu gue di sini kayak gini-gini nih langsung ibaratnya dulu bisa kok kayak gini, nggak bisa. Iya. Itu nggak bisa. Lu harus bener-bener adapt dulu. Lu nyoba juga ngecek apa namanya check and check dan lu nggak sotoy. Lu baiknya lu tanya flow-nya gimana. Terus juga habis itu approval-nya nih enaknya kayak gimana. Itu tuh harus bener-bener. Kalau gua sih itu waktu itu kayak sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan ya? Betul, gitu. Sebulan 2 bulan ya. Makanya kan banyak yang bilang, oke probation 3 bulan. Probation Oke, 3 bulan. Itu Dari berarti dari menurut 3 lo waktu bulan. yang ideal ya? Ideal. Lo pernah gak pindah kantor abis probation gak cocok pindah kantor gitu? Sebenarnya kalau gue yang terakhir banget nih ya. Iya. Probationnya itu gue diperpanjang tapi abis itu gue nggak mau sih. Ya ngapain ya probation diperpanjang ya? Soalnya katanya Enggak, gue toxic ya, maksudnya toxic. enggak, gue abis probation diperpanjang jadi 6 bulan. Oh iya. Tapi gue abis itu udah. Tapi ada masalah berarti Dop kalau probation diperpanjang. Nah, ada Sebut aja nih corporate nih siapa sih? Nah, sini teman gue gini-gini ini. Enggak, kalau itu yang tadi gue bilang, Gak maksudnya suka nih gue. setiap corporate kan banyak yang ibaratnya yang pengen cari profit gitu kan. Iya. Gitu. Nah, yang tadi gue bilang itu tuh perorangan terakhir itu susah banget fit in gitu. Menurut gue susah banget fit in untuk bersaing sama sistem-sistem yang emang udah pada dipakai nih Oke. gitu. Cuman kalau yang POS yang pertama ini gue tuh happy kerja di situ sebenarnya. Karena gue jadi bener-bener terima kasih juga buat yang si level gue gitu ya, manajer-manajer gue, tim-tim yang emang waktu itu seru banget. Dulu marketing gue banyak banget cuy. Oh iya. Dulu Ada marketing 2.000 orang gitu ada? ya kalau Banyakan ya 2.000 orang ya. Enggak. 2.000 orang patungan tuh 2.000. 2.000. Tekan itu. Terus. Canda mulu nih. Bercanda mulu. Canda lagi bapak-bapak. Anjrit, Mang Raffi nih. Emang berarti probation belum kelar, maksudnya udah kelar diperpanjang, kayaknya lo kayak enggak deh kalau probation lagi gitu ya. Nah ini perusahaan yang terakhir itu. Oke. Tapi kalau yang tadi gue bilang perusahaan yang emang startup, Microsoft yang terakhir, Microsoft. sempet ngejual tapi untung gak jadi sih. Oh, bukan. Itu. Gua kira Nah terus Apple. Enggak, Bukan. dia udah di chat sama Bill Gates. Oh, udah gila. Iya, makanya ini udah Udah di WhatsApp kemarin. suruh Bini Mancanegara. tagihannya mana? Bill. Gates Bill. Iya, terbalik. Boleh. Gitu. Berarti kan lo udah coba explore diri lo nih. Betul. Kita kan udah nearly 30 ya. Iya. Ya kan, 30 nih. Anjay. Udah bentar lagi 30 nih, Bro. Iya. Gitu kan. Enggak Nah. terus sih enggak. Apa? Enggak ada terus. Thirsty 30. Minum-minum. Oh. Bikin event dugem. Thirsty 30 buat orang yang umurnya 30 tahun. Iya. Ih, gokil, respect. Ngerti. Ini orang kreatif gitu langsung. Raffi. Oh, 30. Saking kreatifnya jadi langsung kepikiran. Parah. Oke. Lo tadi udah cobain di macam-macam industri Ya, gitu ya. Dan lo mengiger diri lo untuk terus explore gitu kan. Betul. Nah, sekarang lo lagi coba explore diri lo jadi freelance. Betul. Nextnya kira-kira apa nih, Dok? Apakah lo kepikiran, oh gue mau explore diri gue daftar aja di PT Gym misalkan gitu. Gue ke Fitness First terus kayak, saya mau jadi personal trainer dong mbak gitu. Dengan badan lo yang atletis ini gitu. Atau Anjay. datang ke Pertamina gitu. Saya mau jadi owner dong, bisa gak jadi owner Hotel Merah Pertamina? Putih. Iya, Hotel Merah Putih. Nanti perlu tahu tuh Hotel Merah Iya. Putih. Atau ke Kopassus bawa CV gitu kan. Iya. Saya mau jadi Kopassus dong pak nih CV-nya gitu. Next plan-nya apa nih? Lo kan CV perusahaan kan maksudnya. iya CV perusahaan. Lo next plan-nya apa? Karena kan kita udah umur-umur 30 Ya, nih, Dok. ya. 30 Sementara tahun udah di depan mata, Bro. 30 tahun di depan mata, Bro. Ini 2 bulan lagi 2025. Iya. Betul. Kelahiran tahun 95 itu udah mau Iya, 30 tahun. Jadi lo masih mau coba untuk terus explore apakah atau lo udah mau nggak kayak gue udah harus nemuin satu yang emang akan gue jalanin sampai seterusnya gitu. Oke. Serius banget nih anjir tadi dong bercanda. Oh iya kayak. Jadi PT Vitus First gitu jadi dong. Umur 30 FTL katanya. aja FTL. FTL boleh. Iya yang lebih banyak itu kan. FTL boleh. Lagi hits soalnya. Iya. FTL ya. Soalnya dia saking explore-nya abis nonton Top Gun gitu.
mau ke angkatan udara bawa CV. Saya mau dong jadi pilot pesawat tempur. Nih SIM saya, SIM A, SIM C ada. KTP, NPWP. Apa yang kurang apa nih Pak? Gitu kan. Iya, next plan-nya apa nih kira-kira Iya, Pak iya. Dope? Jadi apa namanya sekarang nih ya, Iya. gitu ya. Nah gue tuh nih gue tambahin lagi kali ya. Jadi Hmm. yang dari yang emang sempet di agency juga Hmm. sempet juga di brand side gitu ya. Nah sekarang nih jadi gue jadi tahu untuk dari sisi lebih ke arah PH Pak. Oh, production house. Betul gitu. Oke. Gue jadi punya temen gitu ya. Memang apa alhamdulillahnya gue punya teman baik-baik lah gitu kan. Nah teman-teman gue ini ngajak gue untuk coba jadi kayak lu mau coba gak sih jadi E2D misalnya gitu. Itu apa? Asisten to director lah gitu. Di. Nah itu tapi levelnya itu lebih karena nyari reference gitu. Terus juga Oh. lu ngebantu dari sisi Yang disuruh-suruh sama director berarti kan? Betul. Oke. Betul. Tapi gitu. lo dapat ilmu. Dapat ilmu. Iya, Karena iya. ya apa namanya lu mau nyari di mana lagi yang kayak gitu kalau lu ada Bener, kesempatan kan. Bener. Gitu. Akhirnya gue jadi tahu gitu. Oh prosesnya tuh begini gitu. Nah gue Hmm. suka banget tuh hal-hal kayak gitulah. Oke. Gue suka banget. Nah sekarang tapi gue lebih jadi apa namanya ya sambil freelance-nya tuh banyak juga ke PH gitu ya. Tapi gue juga banyak juga freelance sebagai kayak digital marketing juga gitu ya. Oke. Dan gue sekarang sih pengennya sih mindsetnya tuh untuk nanti 2025 alhamdulillah sekarang gue tuh lagi ngebangun apa namanya ada beberapa tim gue juga kita coba cari klien sendiri gitu. Gitu kita coba cari klien, kita coba tawarin servicesnya itu dari mulai kayak SEO, SEM gitu ya ataupun content production gitu-gitulah. Nah alhamdulillahnya sih sekarang masih levelnya itu belum yang apa namanya masih yang emang usaha-usaha masih yang UMKM lah. Tapi Oke. UMKM-nya maksudnya dari skalanya misalkan kayak KFC kayak KFC. kayak KFC gitu. Enggak UMKM ya KFC ya. Enggak dong. Enggak. Iya, enggak. Ya kayak gitu-gitulah maksudnya masih lagi coba-coba apa namanya mau coba nge-scale up itu gitu. Oh, berarti mau bikin mini agency nih rencananya. Iya gitulah gitu. Oke. Sebenarnya sih udah jalan sih Pak. Maksudnya tapi sekarang tuh udah jalan ya ada beberapa lah ada 4-3 lah gitu. Oke. Tapi yang emang belum selevel kayak brand-brand besar gitu sih gitu. Cuman nextnya sama kita tahun 2025 pengen coba approaching langsung lah gitu. Oke lah. Ya kecil-kecil kayak Louis Vuitton gitu maksud gua enggak apa-apa Ya, lah amin lah ya. klien kecil-kecil kayak Hermes gitu kayak enggak apa-apa deh menurut gua Gak ya. apa-apa banget sih. Enggak apa-apa kan ya Iya, kecil-kecil kuda kayak gitu kan. kuda apa Iya, jingkrak, udah ya. jingkrak gitu-gitu. Iya, contohnya ini apa namanya ngebantu usaha-usaha kuda lumping asosiasinya. Ya tak. Saya bisa nih supply Supply cambuknya. cambuknya. Cambuknya mau gak diganti gambarnya nih? Butuh apa? Iya. Butuh Dikrum. Iya, freelance yang dicambuk-cambuk. Freelance yang dicambuk-cambuk ada di teman saya banyak nih. Ada nih itu. Iya. Terakhir nih dong. Terakhir. Gue mau minta tips dari lu dong, karena kan lu udah sering pindah kantor. Iya. Sekarang kebanyakan tuh orang mau pindah kantor tuh ragu karena Iya. dia banyak kan kayak Banyak ketakutannya. takutnya gitu kan, gue takut deh adaptasi lagi, gue Iya. takut deh nggak masuk nih sama Iya, apa, benar. ruang lingkup kerjanya. Gue takut deh misalkan dia yang udah kebiasaan santai di kantornya tiba-tiba dia hektik kan di kantor barunya kayak gitu. Gue mau minta tips dari lu. Gimana lu kan udah banyak Ya. ngalamin nih di berbagai macam Iya. pekerjaan lah. Oke, karena ini pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan terakhir ya? Ini kan makanya karena pertanyaan terakhir, jadi gue mau tambahin dikit. Tambahin. Pertama tips tadi, Ya. tips lo yang sering pindah kantor, siapa tahu muda-mudi banyak juga yang pengen pindah kantor Ya. tapi takut. Yang kedua mungkin plus minusnya lah. Ya. Sering pindah kantor tuh apa yang based on your own experience gitu. Nungguin ya. Bingung deh. Ya tips and triknya sebenarnya sih apa ya? Jadi kayak misalkan nih gitu ya. Apakah itu memang keputusan lu gitu ya atau memang ibaratnya kehendak Tuhan gitu. Oke. Ibaratnya lu tuh bener-bener apa namanya ternyata rezeki lu tuh nggak di situ gitu ya. Simpelnya gitu. Nah, kalau dilihat sih ibaratnya yang penting lu pertama jangan depresi sih Pak gitu. Oke. Karena momen itu tuh ketika lu misalkan lu bener-bener kayak depresi terus lu nggak yakin sama skill lu nggak yakin sama value lu gitu, lu nggak bakal gerak kemana-mana gitu, pasti lu stuck gitu. Iya. Lu pasti stuck dan lu pastinya ibaratnya lu cuma bisa ngandelin orang lain gitu. Bener. Betul gak? Bener banget Mas Dope. Itu. Bener banget dong. Itu. Itu MC tuh template-nya. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Iya, yang penting apa namanya? Lu jangan pernah depresi gitu ya. Lu
lu ketika misalkan memang lu tuh maksudnya di dunia bisnis gitu ya, apalagi korporat gede ataupun misalkan emang sisi brand itu tuh bener-bener sikutannya gila sih menurut gua. Lu beneran dikatain ini berarti goblok gitu. Lu tolol banget karena satu keputusan atau yang salah itu bisa ngerugiin perusahaan banget gitu, dan itu jadi evaluasi lah. Oke. Itu lu yang di situ mindsetnya gue diomelin mulu nih, gue diinin mulu segala macam, tapi sebenarnya itu tuh ngebangun dari sisi mental lu ketika lu tuh kalau misalkan lu nggak punya siapa-siapa, lu survive gitu ya. Yang di apa namanya, pastikan yang diharapin diri lu sendiri gitu. Bener. Itu makanya dari diri lu sendiri gue harus punya skill apa lagi nih. Itu sih mindset gue gitu. Jadi selalu aktualisasi diri ya tipsnya ya. Betul. Dan tadi yang gue tangkap kalau misalkan pindah kantor adalah lu yang menyesuaikan dengan culture baru ya. Betul. Jangan lu bawa culture kantor lama yang Betul. kayak misalkan lu tadinya di agensi yang kerja boleh pakai kaos, boleh sambil rebahan apa segala macam, tiba-tiba lu masuk Pertamina gitu kan. Iya kan. Nah, Ada itu kan seragam. ada seragam. Iya. Masuk jam 8 Betul. gitu kan. Di agensi kan masuk sekena-kenanya kan. Iya, Yang penting betul. jam pulangnya 8 jam Iya. gitu. Nah, kalau plus minusnya nih sering pindah kantor apa? Plusnya dulu deh. Oh, plusnya tuh lu pasti jadi banyak networking ya pasti ya. Networking lu tuh maksudnya nggak dari sisi orang sebagai tim lu, tapi Oke. dari sisi lu partner-partner yang pernah kerja sama-sama lu, entah itu vendor, Oke, ya nggak sih? iya. Entah itu ibaratnya apa namanya talent lu gitu. Lu tuh jadi punya connection banget lah gitu. Dari segi plusnya itu kalau misalnya lu banyak pindah-pindah kantor, jadi ibaratnya ternyata masalah ini tuh udah pernah gue selesaiin pas saya di perusahaan sebelumnya. Case-nya nih kayak gini, sebenarnya simpelnya lu nggak perlu terpusing, gue udah tahu kok udah pernah ngalamin ini gitu. Iya, Plusnya iya, itu iya, gitu ya. Tapi kalau minusnya adalah ya apa namanya, ya pastinya lu tuh bakal yang tadinya lu udah posisi nyaman. Sebenarnya sih yang di kantor yang sistem kasir gue udah posisi nyaman Pak sejujurnya. Dari sisi ibaratnya gue udah kedekatan sama si level gue, kedekatan dengan gue manajer gue, itu udah posisi nyaman banget gitu. Tapi apa namanya, dengan posisi nyaman yang kayak gitu, gue tuh ngerinya guanya nggak grow up lagi gitu sih. Nah, Oke. gitu. Dan Iya, apa iya. namanya, kalau misalkan dari sisi minus tadi ya, Iya. ya minusnya lu pas lagi lu pindah ke kantor yang baru, pasti yang lagi-lagi pasti banget dah ibaratnya orang tuh nggak selalunya ada di pihak lu gitu. Oke. Pasti itu sih paling yang dari sisi minusnya lu butuh belajar lagi product knowledge-nya. Iya. Ketika misalkan di Astra ya Iya. gitu misalkan. Kan lu yang tadinya lu misalkan lu belajarnya case-nya dapetin brief dari brand gitu ya, yang secara cepet gitu kan. Oh ya udah konteksnya dia sukanya angle-nya kayak gini. Tapi ketika misalkan lu pas lagi di posisi perusahaan yang baru misalkan di Astra gitu ya, lu kan butuh tahu juga apa approval dari si apa namanya, atasan lu sukanya kayak gimana sih? Tim lu ini sukanya kerjanya ini ibaratnya beneran harus dengan brief yang detail atau maunya dia yang improvisasi, explore. Itu kan beda lagi kan. Bener. Gitu. Expert nih dia nih. Itu. Expert nih. Itu Pak. Ini dengan segala kepintaran dan Amin. Asli. Amin Pak. Al-Mukarramah Fadli Dope. BTW bapak gue harus ini ya bilang ya. Berarti walaupun gue suka apa namanya di dunia industri kayak gini gitu ya, bokap gue selalu tahu tuh kiai Pak. Iya benar. Betul. Iya. Benar. Jadi Benar. mau latar belakang lu kayak gimana gitu ya, mau lu ibaratnya ya latar belakang lu yang baik atau yang buruk, lu tuh bisa jadi diri lu sendiri. Benar. Bener nggak? Benar. Gitu. Jadi nggak harus selalu bapaknya kerja apa, Betul. anaknya jadi sama kayak bapaknya Ya, gitu ya, kan. Lo bisa ya. jadi produk untuk diri lo sendiri. Iya, betul. Gitu. Apakah setelah ini Fadli Dope akan menjadi seorang Gus. Habib Al-Mukarramah Fadli Muhammad Fadli? Nggak bisa Pak kalau bukan Arab, bukan Habib. Oh bukan Habib ya. Bukan Habaib. Oh, Kan Gus. Gus Fadli Gus Abdul. Gus Al-Mukarramah. siapa? Gus Agus. Abdul. Agus sedih. Sedih Gus banget, sedih. aku sedih. Balik lagi anjing. Oke, Budi. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dengerin juga Spotify kita, dengerin aja, gak usah ditonton gak apa-apa, yang penting lo dengerin. Iya, ambil HP teman-teman lo. Nonton juga. Lu Oh, kalau iya, nonton bener. ya di YouTube. Iya benar. Pokoknya support kita terus dengan transfer ke rekening di bawah ini. Enggak lah. Ntar gue masukin rekening gue. Enggak. Ya pokoknya mudah-mudahan thank you banget udah nonton Iya. dari season-season lalu, di season ini. Iya. Terus juga jangan lupa like, comment, share, dan Iya. subscribe yang udah pasti. Karena kalau kalian nggak nonton, Agus sedih. Iya, benar. Agus sedih banget. Thank you
Badli. Thank you, thank you, udah thank you, mau thank you. mampir. Dope, Thank habis. you. Thank you udah Thank mau you. mampir ke Thank Muda you. Bersuara. Habis. Yoi. Ya pokoknya jangan kemana-mana. Pokoknya Ya. di episode selanjutnya tetap di Muda Bersuara. Sukses terus buat kita semua. Bye.